Isekai. Mimpinya para wibu, dapetin power yang kuat banget sampai bisa saingin kekuatan militer pemerintah atau kerajaan. Dikelilingin cewek dari yang cakep sampai yang imut setiap harinya. Punya istri yang gak bakal enterin lu. Selamatin budak cewek, nantinya dia bakal jatuh cinta sama lu karena kasih sayang lu. Kalahin raja iblis atau musuh jahat yang bisa ngancamin kedalaman dunia. Emang the best dah isekai buat para wibu yang pengen keluar dari dunia nyatanya. Gue akan menggunakan kekuatan imajinasi gue dan semua anime isekai yang pernah gue nonton. Pertama-tama ya, rasanya isekai itu pasti enak. Disambut sama orang penting, kayak raja, tuan putri yang cakep dan baik hati, terus dikasih tahu kalau lu itu punya power magic yang lebih kuat daripada rata-rata orang di dunianya. Atau enggak, ketemu sama dewa dan dewi yang bakal kasih lu power yang OP banget. Sampai bisa ngancur satu kota pakai satu spell doang, atau enggak satu tebasan doang. Dan akhirnya dikasih tahu kalau lu itu punya misi kalian raja iblis atau musuh yang jahat yang udah ngancamin kedamaian dunia. Ya, rasanya itu yang paling mirip ya, kayak lu lagi main game Genshin Impact. Awal karakter dewa kan, udah OP, tapi kalah sama musuh dewa lainnya, lalu pindah ke dimensi lain atau dunia lain, terus berkelana deh buat selamatin saudaranya. Mirip kan kayak isekai, hampir gak ada bedanya. Paling bedanya itu cuma bagian awalnya doang, tapi prosesnya gak ada bedanya. Pindah ke dimensi lain, berkelana, mencari teman, mencari waifu, lawan musuh yang kuat, selesai deh formula isekai, cuman gini-gini terus. Menurut gue ya, rasa isekai itu yang paling enak itu, suasananya yang berwarna banget, dan rasanya kayak itu lo akan menemukan sesuatu yang indah dan berharga di dalam isekai. Tapi, kalau gue perhatiin baik-baik kehidupan isekai, itu sulit banget kalau lu nggak spesial. Kayak punya MP yang besar, punya skill yang bisa ratai satu tempat, spell yang bisa tahan serangan apapun, badan lu punya skill anti racun atau nggak bisa kena debuff. Yang pasti ya, lu harus benar-benar OP banget. Kalau enggak, lu itu nggak ada bedanya sama orang lemah di isekai. Contohnya aja di anime Mushoku Tensei. Karakternya namanya Nanahoshi, muncul di tempat yang banyak musuhnya, plus musuhnya kuat-kuat semuanya. Ini orang cuma anak SMP cewek yang baru datang gak tahu apa-apa sama isekai. Untungnya aja dia dilindungi sama karakter OP. Dan gue lihat-lihat dia itu juga gak punya mana. Kondisi Nanahoshi ya, simpelnya ya. Pertama, gak bisa berantem kalau gak pakai magic item. Kedua, kagak punya skill bela diri. Ketiga, kagak punya pengetahuan sama dunia situ. Bayangin dah guys, lu lagi ngobrol-ngobrol sama teman lo atau sama keluarga lo, tiba-tiba dilempar ke dunia yang sekeras itu. Gue sih ogah banget ya. Kecuali lo ketemu dewa, dikasih skill yang OP banget buat lawan musuh atau dapat benda OP kayak isekai smartphone. Apa-apa lewat HP, selesai masa negara pakai HP. Sama gue juga butuh skill masak-masakan atau enggak skill yang bisa tumbuhin tanaman sesuai jidat gue. Gara-gara makanan di isekai itu hambar banget. Semuanya ada, gak ada yang spesial di situ. Makanan lu tiap hari pasti itu cuman roti bakar yang gak ada isinya. Minuman lu cuman air putih doang, gak ada jasus, gak ada nutrisari. Makanan es krim aja cuma dapat di wilayah tertentu doang. Tempe, tahu, dan keju aja belum ada di situ. Mereka pasti belum belajar namanya fermentasi. Paling minuman di situ ya, yang manisnya ya, cuma susu doang. Bahkan cabai aja juga nggak ada. Di situ yang paling ada ya, cabai-cabean doang. Makanan daging aja kayak daging sapi, ayam, babi. Biasanya cuma lagi ada festival atau lagi ada acara khusus doang. Itu makanan sehari-hari loh, dipaksa makan sayur plus kentang plus air putih. Ya, paling makanan lu yang sedikit elitnya di piring lu ya, antara ada ikan goreng atau ngekodet goreng. Kecuali ada tempat iklimnya kayak Asia gitu, pasti ada nasi, ada rempah-rempah, makanannya pasti enak dah. Kalau gue nggak dikasih makanan yang enak kayak gitu, gue sih meh ya. Dan gue lihat rata-rata anime isekai itu selalu tunjukin kehidupannya yang bahagia banget dan gampang banget. Bahkan ya, gue sering banget lihat karakter MC-nya itu selalu tunjukin skill yang imbah sampai orang-orang di sekitar tercengah. Dan jawaban mereka itu hampir selalu sama. Monster itu kuat banget, sampai harus 10 atau 20 orang buat habisin itu satu monster. Dan MC-nya itu cuma tinggal keluarin satu skill atau satu sentil aja, monster langsung kalah. Dan situ orang-orang isekai banyak tercengang lihat kemampuannya. Rasanya orang-orang situ lihat lu itu spesial banget. Punya mana yang lebih gede dari yang lain? Keluarin magicnya instan, gak butuh baca mantra. Bisa bunuh naga pakai wortel. Kayak orang-orang isekai itu, lihat itu orangnya serba bisa. Juga MC isekai itu selalu gampang selesai masalah yang susah.
kayak masalah antar kerajaan, masalah makanan dan minuman di kerajaan yang udah mau habis, rajanya dikontrol sama orang jahat, kerajaannya diserang banyak naga dan monster level tinggi semua. Ini semua bisa diselesaikan sama MC cuma dalam 1 hari. Paling cuma pakai skill dia atau nggak pengetahuan dia dari dunia asalnya dia doang. Rasanya ya, dunia isekai itu bakal hancur tanpa ada kehadiran MC. Kelihatannya spesial banget kan kehidupan MC dan nggak bisa tergantikan. Sama ya, gue juga pengen ngomongin sihir di isekai. Gue lihat ya, kalau lu dapat semua 4 elemental sihir di isekai, itu rasanya convenient banget ya. Contohnya, kalau lu kedinginan, bikin rumah aja pakai sihir tanah buat jadi tempat neduh, plus pakai api buat hangatin badan lu. Jadi deh, tempat nyaman dimanapun dan kapanpun. Sumpah, ini udah kayak rumah portable. Kalau lu susah cari makan di tengah hutan, lu tinggal pakai aja sihir angin. Biasanya sihir ini ya buat jadi alat di sekitar lu dan bisa buat jadi senjata juga. Terus kalau lu kehausan, tinggal minum air aja pakai sihir air. Enak gak tuh rasanya? Lu mau kemanapun itu enak. Bahkan ya, di dalam kota aja juga enak. Kalau kotanya sering diserang sama monster atau iblis, biasanya kan banyak bangunan yang hancur kan. Tinggal lu tawarin aja ke mereka, gue bisa bangun ulang rumah lu cuma dalam 10 menit doang pakai sihir tanah. Selesai deh. Gampang kan cari uang? Kalau mau lebih gampang lagi, gue naikin level sihir tanahnya. Gue sih langsung coba buat bikin emas banyak-banyak atau enggak belian banyak-banyak. Rasanya enak banget kan? Cuma buat 1 kilogram emas udah bisa beli budak cakep sama penjaga. Tapi ya, semua uang, budak, dan penjaga itu gak ada apa-apanya kalau ada sihir gelap di isekai. Rata-rata sihir gelap di isekai itu OP-nya bukan main. Bisa black hole, bisa pasukan yang banyak, bisa bikin orang ketakutan, bisa bikin pemikiran orang yang gak jadi waras, bisa panggil iblis yang level tinggi. OP banget kan, kalah ilmu gelap di Indo. Kayak santet atau panggil setan. Ini 1 orang aja yang udah master dalam sihir gelap, itu orang udah bisa perang solo lawan 1 negara sendiri. Tapi tetap aja dah, semua sihir apapun itu gak ada tandingan di mata MC isekai. Dan gue juga pengen ngomongin kebersihan di isekai. Kita kan orang yang udah modern ya, pasti kita mandi pakai sabun, sampo, sama sikat gigi ya. Di isekai emang gak ada bakalan sama sabun, sampo, sama sikat gigi. Paling ya, sikat gigi yang di zaman isekai itu ya apa yang ranting pohon yang namanya siwak. Wah, gusi gue pasti berdarah pakai gituan. Sama ya, sabun dan sampo itu biasanya cuma ada di bangsawan doang. Jadi kalian bayangin aja dah guys, orang-orang di isekai itu udah mandinya pakai air doang. Bahkan ya, mandi di isekai aja, mandinya pakai kain dibasahin doang, terus diusap-usap ke badan doang. Gue sampai nggak mau kebayang, itu bau badan di isekai itu setajam apa. Juga mau ambil air aja, nggak bisa ambil dari keran. Mau dapetin air aja, cuma bisa didapetin dari sumur, atau nggak pakai sihir air. Pipa di isekai itu cuma buat para kaum elit, atau nggak kota yang makmur doang. Makanya jarang banget ada tempat pemandian umum. Apalagi toilet umum. Di isekai itu nggak ada namanya semprotan air cebok. Menurut gue ya, ceboknya mereka itu antara pakai daun atau nggak pakai sihir air. Paling ya, yang enak di kehidupan di isekai itu punya sihir, monster yang keren, tempat yang berfantasi banget, kayak pulau terbang, atau punggung naga yang besar banget, sampai muncul ekosistem di punggung naganya. Yang paling the best-nya ya, lu dapat waifu atau harem yang banyak. Dari ratu, tuan putri, cewek elf, cewek punya telinga ekor kucing, anjing, rubah, cewek loli, cewek tomboy, sampai juga cewek kayak vampir, cewek iblis, cewek naga. Rasanya semua karakter cewek-ceweknya gak bakal yang mau nyakitin hati lu. Dan mereka itu selalu bersimpati banget sama hati lu, selalu memprioritasin kebutuhan lu daripada orang-orang di sekitarnya. Tapi yang jeleknya dari kehidupan isekai itu gak ada namanya alat speaker atau handphone buat denger lagu. Ya biasanya kita kan gunain lagu buat ubahin suasana atau mood kita kan. Kalau lagi bosen atau nggak jenuh banget, nggak ada semangatnya atau rasa santuinya gitu. Bayangin dah, lu lagi bosen di jalan. Biasanya kan denger lagu kan biar nggak bosen. Belajar juga kan lebih enak kan kalau pakai lagu. Mau buat suasana di rumah jadi lebih santai atau meriah kan lebih enak kan pakai lagu. Pokoknya ada lagu itu ada mood booster banget. Biasanya di isekai itu pengen denger lagu aja, cuman lagi ada pas festival doang, tempat bar, orang yang ngamen di tepi jalan. Belum tentu ya itu suaranya bagus juga. Atau lagi ada acara khusus lainnya. Ya, kalau ada alat sihir yang bisa rekam suara terus sebarin suaranya, kayak radio, gue sih nggak apa-apa sama gituan. Tapi alat kayak ginian biasanya tuh lumayan langka. Bahkan ya hampir jarang dipakai. Paling orang yang punya alat sihir yang banyak itu petualang yang kuat banget atau enggak bangsa tingkat elit kayak raja atau enggak duke. Ya itu yang enggak enaknya. Tapi salah satu yang mantap di dunia isekai itu MC-nya isekai. Gak butuh namanya latihan. Gue selalu lihat ya MC-nya itu langsung bisa pakai full power-nya.
Dia dari awal gak ada namanya coba-coba pakai skillnya. MC-nya langsung bisa nguasain semua skill yang dia punya. Padahal baru pertama kali dia lihat skillnya sendiri. Gue kasihan banget sama orang-orang di isekai yang udah levelnya tinggi. Mereka semua udah latihan gila-gilaan, ayunin pedang sampai 1000 kali setiap harinya, belajar sihir dari buku yang tebal banget. Itu cuma dapat beberapa sihir doang. Terus belum lagi lo harus cari pengalaman teknik pedang, atau enggak ilmu sihir yang lebih bagus. Mana harus belajar kekuatan dan kelemahan monsternya juga lagi. Itu juga jenis-jenis monster juga banyak banget. Itu juga paling perkiraan gue ya. Ada kali 100 monster lebih dalam dunia isekai itu, dan itu semua cuma selesai dalam satu tonjokan doang dari si MC. Emang rasanya itu kerja keras itu nggak ada gunanya. Bahkan dalam bidang rencananya, MC itu selalu pinter banget dah. Biasanya ya, yang sering dipanggil ke isekai itu ketua OSIS, atau nggak orang yang berbakat banget, atau nggak orang yang punya 10 juta IQ dah. Dan rencananya nggak pernah gagal di dalam bidang apapun itu. Dari bidang ekonomi, bidang strategi, peperangan, hubungan antara negara, bisnis, juga sama ya. Pengetahuannya MC itu juga nggak ada beda-bedanya OP-nya. MC-nya itu selalu tahu apa yang terjadi, dan yang lainnya kagak tahu apa-apa, kayak obat-obatan, makanan, dan minuman, teknik pedang, dan sihirnya jauh lebih bagus ya. Hampir semua rencananya itu dan pengetahuannya jauh-jauh lebih bagus daripada yang lainnya. Bagi gue, rasa itu curang banget dah. Gue aja udah di sekolahin aja yang udah tamat SMK aja. Gue cuma tahu obat paracetamol buat sakit kepala. Makanan aja yang paling enak aja gue buat Indomie doang. Itu ulangan aja di sekolah aja gue selalu remedial. Main game catur yang udah dibikin level easy aja masih kalah gue. Bisnis jualan tempe tahu dan gorengan aja nggak laku waktu lagi di sekolah. Ya itulah kenapa rasanya MC itu curang banget dah. Dan skill itu gak ngotak banget. Makasih guys ya kalau udah nonton. Kalau bisa cerita akhirnya rada gantung, ya emang script gue lagi bermasalah ya. Jadi sorry banget ya guys. Sumpah, sorry. Jadi makasih banget ya.